Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Madila, NIM 200202006, dosen pengampu Ibu Delovita Ginting, MSI. Saya dari Prodi Biologi Fakultas FMIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan menjelaskan hukum Newton. Hukum Newton yaitu hukum yang ditemukan oleh Isaac Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton terbagi tiga, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 bunyinya setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, pada hukum Newton 1, suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Maka benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton 1 juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Penerapan hukum Newton 1 pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada mobil semula diam, kemudian tiba-tiba bergerak. Ketika kamu sedang duduk pada kendaraan yang diam, kemudian bergerak secara mendadak, maka badan kamu akan tersentak ke belakang. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap diam. Dan contoh kedua, pada taplak di atas meja, kemudian di atasnya terdapat vas bunga atau piring. Jika taplak ditarik secara cepat, maka vas bunga atau piring tetap dalam keadaan diam. Contoh soal pada hukum Newton 1 yaitu sebuah balok bermasa 5 kg, beratnya W sama dengan 50 Newton, digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Penyelesaiannya pada gambar, gaya-gaya yang bekerja pada balok. Karena balok diam, maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu rumusnya sigma F sama dengan 0. Kita jabarkan T dikurang W sama dengan 0. Tadi W diketahui 50, masukin T dikurang 50 sama dengan 0, maka T sama dengan 50 Newton. Jadi tegangan talinya yang bekerja pada balok adalah 50 Newton. Hukum 1 Newton juga berlaku pada benda yang bergerak, tetapi kecepatannya tetap, yaitu gerak GLB. Contoh soalnya, Dania menarik benda dengan bantuan katrol seperti pada gambar A di bawah ini. Pada saat gaya yang diberikan F sama dengan 125 Newton, ternyata benda dapat terangkat dengan kecepatan tetap. G sama dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika gaya gesek katrol dan massa tali dapat diabaikan, maka berapakah massa benda tersebut? Penyelesaiannya, diagram gaya yang bekerja pada sistem ini adalah seperti gambar B. Pada beban bekerja dua buah gaya, yaitu gaya berat D
di simbol W dan gaya tegangan tali simbol T. Besar gaya tegangan tali ini besarnya sama dengan gaya tarik F. Karena kecepatan benda yang bergerak ke atas adalah tetap, maka berlaku hukum 1 Newton. Yang rumusnya sigma F sama dengan 0, T dikurang W sama dengan 0, F sama dengan M dikali G sama dengan 0. W adalah kita jabarin M dikali G. Maka diketahui tadi 100 F-nya 125, masukin 125 dikurang M dikali 10. 10 itu gravitasi sama dengan 0. Maka dapat 10 M sama dengan 125. M-nya maka sama dengan 125 dibagi 10, hasilnya 12,5 kg. Jadi massa beban pada benda adalah 12,5 kg. Hukum Newton 2. Bunyinya, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Rumus hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F yaitu gaya total yang bekerja pada benda, satuannya Newton. M yaitu massa benda, satunya kilogram. A yaitu percepatan benda, satu. Hukum Newton 2. Suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Akan tetapi, jika arah gaya total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil lajunya benda atau bahkan bisa menghentikannya. Penerapan hukum Newton 2 pada kehidupan sehari-hari. Pada gambar, batu yang memiliki massa berbeda jika ditarik tentunya akan terasa ringan menarik batu yang massanya lebih kecil, sedangkan batu yang massanya lebih besar membutuhkan gaya lebih besar untuk menggerakkannya. Contoh soal hukum Newton 2 yaitu sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui dari soal. Sigma F sama dengan 7000 Newton. A tadi percepatan ya, sama dengan 3,5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah massa truk M. Maka rumusnya M sama dengan sigma F per A. Masukin, jadi M sama dengan 7000 dibagi 3,5, maka hasilnya 2000 kg. Kita jadiin ton, maka dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 sama dengan 2. Maka massa truk tersebut adalah 2 Newton. Hukum Newton 3. Bunyinya, jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawan arah dengan gaya yang diberikan. Rumusnya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Penerapan hukum Newton 3. Ketika kita menginjak kaki ke tanah, berarti kita memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya yang kaki kita berikan kepada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian, sebagai respon dari gaya aksi yang kita berikan, maka tanah memberi gaya dorong ke kaki kita yang membuat kaki kita bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini disebut gaya reaksi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga membuat kita dapat berjalan di atas tanah. Contoh soal, dua balok M1 dan M2 pada gambar yang bersentuhan mula-mula diam di atas lantai licin seperti yang tunjuk pada gambar samping. Jika M1-nya sama dengan 70 kg, M2-nya 30 dan
pada balok pertama dikerjakan gaya sebesar 200 Newton, maka tentukanlah percepatan masing-masing balok dan gaya kontak antar balok tersebut. Penyelesaiannya diketahui tadi M1 nya sama dengan 70 kilo, M2 sama dengan 30 kilo, dan gayanya F sama dengan 200 Newton. Yang ditanya yaitu percepatan dan gaya kontak. Nah, keadaan benda 1 dan 2 saling bersentuhan sehingga timbul gaya kontak atau gaya aksi-reaksi berdasarkan hukum 3 Newton, seperti pada gambar di samping. F12 adalah gaya aksi yang diberikan balok 1 kepada balok 2 atau bekerja pada balok 2. Sedangkan F21 adalah gaya reaksi yang diberikan balok 2 kepada balok 1 atau bekerja pada balok 1. Kedua gaya ini merupakan besar yang sama. Untuk menentukan besar percepatan kedua balok dan juga gaya kontak, harus kita tinjau persamaan gerak masing-masing balok menggunakan hukum 2 Newton. Tinjauan pada balok 1, karena lantai licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja, sehingga resultan gaya pada sumbu Y tidak perlu diuraikan. Maka rumusnya sigma Fx sama dengan M dikali A. F dikurang F21 sama dengan M1 dikali A. Maka kita dapat persamaan 1. Tinjau balok 2. Maka rumusnya sigma Fx sama dengan M dikali A. F12 sama dengan M2 dikali A. Maka kita dapat persamaan 2. Karena F12 sama dengan F21, maka kita dapat mensubstitusikan persamaan 2 tadi ke dalam persamaan 1. F dikurang M2A sama dengan M1A. Maka F-nya sama dengan M1A ditambah M2 dikali A. Maka kita pisahin A-nya. F sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dikali A. Maka rumus percepatannya kita dapat persamaan 3, yaitu A sama dengan F per M1 ditambah M2. Dengan memasukkan nilai yang diketahui dalam soal tadi ke persamaan 3, maka A sama dengan F nya tadi 200 per M1 nya 70 ditambah M2 nya tadi 30. Maka A sama dengan 200 dibagi 100, hasilnya 2. Nah, percepatan tadi hasilnya 2. Maka untuk menentukan gaya kontak antar balok 1 dan 2, kita substitusikan nilai percepatan yang kita peroleh tadi. F12 sama dengan M2 dikali A. Maka M2 tadi 30, A nya tadi kita dapat 2 meter per sekon kuadrat. Maka F12 sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60 Newton. Maka besarnya 20 Newton.